Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Misteri orang kerdil Kerinci Jambi buat orang normal berilmu kewalahan. Sekedar info, orang kerdil atau Ohang Pandak di Kerinci Jambi yang hingga kini masih penuh dengan misteri itu pernah dilacak dan diusahakan untuk ditangkap supaya dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah. Hasilnya, setelah dilakukan sejumlah penelitian dan aksi ekspedisi, tetapi tidak diketahui keberadaannya orang kerdil berkaki terbalik itu. Tak ubahnya dengan makhluk gaib yang sulit dilacak dengan menggunakan kemampuan manusia atau teknologi dan ilmu pengetahuan ilmiah. Pelacakan orang pendek ini misalnya pernah masuk ke dalam salah satu studi kriptozoologi, seperti pernah dirilis dari netralnews.com. Ekspedisi pencarian orang pendek sudah beberapa kali dilakukan di kawasan Kerinci. Salah satunya adalah ekspedisi yang didanai oleh National Geographic Society. Oleh National Geographic sangat tertarik mengenai legenda orang pendek di Gunung Kerinci di Jambi. Bahkan beberapa peneliti telah mereka kirimkan ke sana untuk melakukan penelitian mengenai makhluk tersebut. Adapun cerita mengenai Ohang Pandak pertama kali ditemukan dalam catatan penjelajah gambar jejak Marco Polo pada tahun 1292 saat ia bertualang ke Asia. Walau diyakini keberadaannya oleh penduduk setempat, makhluk ini dipandang hanya sebagai mitos belaka oleh para ilmuwan, seperti halnya Yeti di Himalaya dan monster Loch Ness, Inggris Raya. Sejauh ini, para aksi yang mengaku sudah beberapa kali melihat orang pendek dan menggambarkan tubuh fisiknya sebagai makhluk yang berjalan tegap, berjalan dengan dua kaki, tinggi sekitar 1 meter, di antara 85 cm hingga 130 cm, dan memiliki banyak bulu di seluruh badannya. Mereka berjalan tegak dan berkaki terbalik. Bahkan tak sedikit pula yang menggambarkannya dengan membawa berbagai macam peralatan berburu, seperti semacam tombak. Menurut cerita, orang-orang dari suku Anak Dalam, salah satu suku asli yang memiliki ilmu gaib yang tinggi itu pun sulit menangkap Ohang Pandak ini. Bahkan, orang-orang dari suku Anak Dalam ini pun pernah dibuat putus asa karena selalu gagal menangkap Ohang Pandak alias orang kerdil ini. Ada catatan di mana pada awal tahun 1900-an pernah ada kesaksian Mr. Van Herwaarder di tahun 1923. Van Herwaarden adalah seorang zoologis dan di sekitar tahun itu ia sedang melakukan penelitian di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam catatan itu dikatakan ia menuliskan mengenai pertemuannya dengan beberapa makhluk gelap dengan banyak bulu di badan. Tinggi tubuh mereka ia gambarkan setinggi anak kecil berusia 3-4 tahun, namun dengan bentuk wajah yang lebih tua dan dengan rambut hitam sebahu. Van Herwaarden sadar mereka bukan sejenis siamang maupun primata lainnya. Ia tahu makhluk-makhluk itu menyadari keberadaan dirinya saat itu, sehingga mereka berlari menghindar. Satu hal yang membuat Mr. Herwaarden tak habis pikir, semua makhluk itu
memiliki persenjataan berbentuk tombak dan mereka berjalan tegak. Semenjak itu, Mr. Herwarden terus berusaha mencari tahu makhluk tersebut. Namun, usahanya selalu tidak berbuah hasil. Dua orang peneliti dari Inggris bernama Debbie Martyr dan Jeremy Holden sudah lama mengabdikan dirinya untuk terus-menerus melakukan ekspedisi terhadap eksistensi orang pendek. Namun, sejak pertama kali mereka datang ke Taman Nasional Kerinci di tahun 1990, hasil yang didapat masih jauh dari kata memuaskan. Lain dengan peneliti lainnya, Debbie dan Jeremy datang ke Indonesia dengan dibiayai oleh organisasi Flora dan Fauna Internasional. Dalam ekspedisi yang dinamakan Proyek Orang Pendek ini, mereka terlibat penelitian panjang di sana secara sistematik. Usaha-usaha yang mereka lakukan dalam ekspedisi ini antara lain adalah pengumpulan informasi dari beberapa aksi mata untuk mengetahui lokasi-lokasi di mana mereka sering dikabarkan muncul. Kemudian ada metode penjebak pada suatu tempat di mana terdapat beberapa kamera yang selalu siap untuk menangkap aktivitas mereka. Namun, akhirnya rasa putus asa dan frustasi selalu menghinggap di diri mereka ketika hasil ekspedisi selama ini yang mereka lakukan belum mendapat hasil yang memuaskan alias nihil. Beberapa pakar kriptozoologi mengatakan bahwa orang pendek mungkin memiliki hubungan yang hilang dengan manusia. Apakah mereka merupakan sisa-sisa dari genus Australopithecus? Banyak paleontologis mengatakan bahwa jika anggota Australopithecus masih ada yang bertahan hidup hingga hari ini, maka mereka lebih suka digambarkan sebagai seekor siamang. Pertanyaan mengenai identitas orang pendek yang banyak dikaitkan dengan genus Australopithecus ini sedikit pudar dengan ditemukannya fosil dari beberapa spesies manusia kerdil di Flores beberapa tahun yang lalu. Fosil manusia kerdil bernama Hobbit berjalan tegak inilah yang kemudian disebut sebagai Homo floresiensis. Ciri-ciri fisik spesies ini sangat mirip dengan menggambarkan mengenai orang pendek, di mana mereka memiliki tinggi badan tidak lebih dari 1/4 meter, berjalan tegak dengan 2 kaki, dan telah dapat mengembangkan perkakas atau alat berburu sederhana, serta telah mampu menciptakan api. Diperkirakan hidup antara 35.000 sampai 18.000 tahun yang lalu. Apakah keberadaan uhang pandak benar-benar merupakan sisa-sisa dari Homo floresiensis yang masih dapat bertahan hidup? Secara jujur, para peneliti belum dapat menjawabnya. Peneliti mengetahui bahwa setiap mata yang berhasil mereka temui mengatakan lebih mempercayai orang pendek sebagai seekor binatang. Debbie Martyr dan Jeremy Holden juga mempertahankan pendapat mereka bahwa orang pendek adalah seekor siamang luar biasa dan bukan hominid. Terlepas dari benar tidaknya, mereka adalah sebagai dari makhluk halus, binatang, ataupun ras manusia yang berbeda. Dunia tentunya masih menyimpan misteri tentang mereka yang harus terus dilakukan penelitian keberadaannya. Intinya, meski mereka modern saat ini sudah begitu tinggi ilmu pengetahuan dan teknologinya, namun ternyata masih kalah dengan ilmu gaib yang dimiliki orang pendek di Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.